Selamat sore semuanya. Oke, kita lanjutkan menyampaikan materi yaitu statistika. B. Ukuran pemusatan. Dalam melakukan pengamatan atau observasi mengenai hasil belajar siswa di sebuah sekolah yang berkaitan dengan pengetahuan siswa, akan ditemukan ukuran-ukuran data berikut. 1. Nilai rata-rata tugas harian siswa. 2. Nilai ujian akhir semester yang paling banyak diperoleh siswa. 3. Nilai yang dipandang sebagai nilai menengah pada tes hasil lomba siswa. Ketiga ukuran ini adalah sebagai berikut. 1. Rata-rata hitung atau MEAN. 2. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu deret nilai. Dalam bidang statistik, modus adalah angka statistik yang paling sering muncul dalam populasi atau sampel. 3. Dalam bidang statistik, median atau nilai tengah adalah nilai di tengah deret nilai yang disusun dengan urutan yang terkecil sampai urutan yang terbesar. Misalnya, dalam deret 3, 4, 7. Mediannya adalah 4. MEAN, modus, dan median dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral, digunakan untuk mewakili seperti perangkat data karena kecenderungan dari nilai-nilai ini akan memusat pada bagian tengah dari suatu perangkat data. Dengan demikian, MEAN, modus, dan median dapat memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Ketiga nilai atau ukuran statistik di atas dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bekal untuk melakukan kegiatan analisis data berikutnya yang mengarah pada keperluan penafsiran maupun penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian. 1. Rata-rata hitung data tunggal. Pada permasalahan di atas, jika kalian menghitung dengan teliti, maka akan diperoleh tinggi tunas rata-rata kelima tumbuhan ini adalah sebagai berikut. Tinggi tunas rata-rata sama dengan 60 tambah 63 tambah 70 tambah 67 tambah 65 per 5 sama dengan 65. Dalam statistika, tinggi rata-rata merupakan salah satu ukuran yang digunakan pada pengolahan data statistika dalam kaitannya dengan suatu penelitian. Dalam rata-rata disebut dengan istilah rata-rata hitung atau MEAN yang dapat dinyatakan X bar. Pada uraian dan kegiatan di atas, data jumlah pengunjung wisatawan dan berat badan siswa masing-masing dapat dinyatakan dengan X1, X2, X3, titik, dan XN. Sehingga
Nilai rata-rata hitung atau mean dapat ditentukan dengan cara berikut. Rata-rata hitung atau mean sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik tambah Xn per N. N tidak boleh sama dengan 0 atau rata-rata hitung mean sama dengan jumlah semua nilai per banyak nilai. Selanjutnya, perhatikan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar frekuensi berikut. Nilai X1, X2, X3, dan Xn. Frekuensi F1, F2, F3, dan Fn. Frekuensi kali nilai F1, X1, F2, X2, F3, X3, Fn, Xn. Sudah tahu rumus meannya? Yuk kita lihat. Mean sama dengan jumlah dalam kurung frekuensi kali nilai per jumlah frekuensi. Contoh A. Tinggi yang dicapai seorang pemain sepak bola lompat kata hitungan 5 kali. Loncatan berturut-turut adalah 1,5 meter, 1,7 meter, 1,3 meter, 2 meter, dan 2,3 meter. Itulah rata-rata lompatan kata yang dicapai pemain sepak bola ini. Jawab. Banyak lompatan sama dengan 5 kali. Maka N sama dengan 5. X1 sama dengan 1,5. X2 sama dengan 1,7. X3 sama dengan 1,3. X4 sama dengan 2. Dan X5 sama dengan 2,3. Tinggi rata-rata lompatan sama dengan dalam kurung X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 per N sama dengan 1,5 tambah 1,7 tambah 1,3 tambah 2 tambah 2,3 per 5 sama dengan 8,8 per 5 sama dengan 1,76 meter. Jadi, rata-rata lompatan kata adalah 1,76 meter. B. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan fisika kelas 10. Tentukan mean dari data ini. Oke, kita jawab ya. Mean sama dengan jumlah dalam kurung frekuensi kali nilai per jumlah frekuensi sama dengan 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 tambah 95 tambah 100 kali 43 per 3 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 10 sama dengan 3745 per 43 sama dengan
87,1. Jadi, nilai ulangan fisika kelas 10 rata-ratanya adalah 87,1. C. Rata-rata tinggi badan pelari utama sebanyak 8 atletik adalah 175 cm dan rata-rata tinggi badan 5 pelari sprint adalah 173 cm. Pelatih menambah 6 pelari estafet yaitu A dan B sehingga rata-rata tinggi badan pemain seluruhnya adalah 180,5 cm. Hitunglah rata-rata tinggi badan pemain tambahan A dan B. Jawab. Misal, rata-rata tinggi badan A dan B sama dengan H. Jumlah tinggi badan seluruhnya sama dengan dalam kurung 8 kali 173 tambah dalam kurung 5 kali 175 tambah dalam kurung 6 kali H sama dengan 1384 tambah 875 tambah 6 sama dengan 2259. Banyak data pelari seluruhnya sama dengan 8 tambah 5 tambah 6 sama dengan 18. Rata-rata tinggi badan seluruhnya sama dengan 2259 tambah 6H per 18 sama dengan 180,5 sama dengan 2259 tambah 6H sama dengan 18 kali 180,5 6H sama dengan 3249 kurang 2259 sama dengan 990. H sama dengan 165. Jadi, rata-rata tinggi badan A dan B adalah 165 cm. Dua, rata-rata hitung data berkelompok. Secara umum, dipilih nilai tengah kelas atau M untuk mewakili nilai-nilai pada sebuah kelas. Untuk menentukan nilai rata-rata hitung tomean pada tabel distribusi frekuensi data berkelompok dapat dicari dengan langkah-langkah berikut. A. Menentukan nilai tengah untuk setiap kelas. B. Menentukan hasil kali frekuensi dan nilai tengah. C. Menentukan nilai rata-rata hitung atau mean dengan menggunakan rumus jumlah dalam kurung F kali M per jumlah frekuensi. Contoh, tentukan nilai rata-rata hitung atau mean pada tabel distribusi frekuensi berikut. Jawab ya. Nilai 66 sampai 70, 71 sampai 75,
76 sampai 80, 90 sampai 95, 96 sampai 100. Jumlah frekuensi capai 30. Nilai tengah 68, 73, 78, 92, dan 98. F kali M. Jadi jumlahnya adalah 2395. Rata-rata hitung atomean sama dengan jumlah dalam kurung F kali M per jumlah frekuensi sama dengan 2395 per 30 sama dengan 79,83. Perhatikan nilai kelas pertama. 66, 67, 68, 69, dan 70. Jadi nilai tengahnya adalah 68. Tiga, modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu derek nilai. Dalam bidang statistik, modus adalah angka statistik yang paling sering muncul dalam populasi atau sampel. Misalnya, kita dapat mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa penyebaran berita hoax dimanapun dan kapanpun umumnya terjadi sosial media, pesan, foto, dan video yang bersifat rekayasa, dan lain-lain terjadi karena berita yang tidak bermanfaat di warganet. Berdasarkan informasi ini, berarti modus penyebab tersebarnya berita hoax adalah berita yang tidak bermanfaat di warganet. Fenomena lain, misalnya pada daftar jumlah skor sekolah sehat, nilai hasil ujian sekolah berbasis nasional tahap 2 yang paling banyak muncul adalah 96. Muncul sebanyak 2 kali. Sementara itu, nilai mata kuliah kurang dari 50. Dalam hal ini, 96 adalah modus pada data nilai hasil ujian sekolah berbasis nasional tahap 2. Dengan demikian, dapat kita beri batasan sebagai berikut. Modus sama dengan nilai paling banyak atau sering muncul, atau modus sama dengan nilai yang frekuensinya paling tinggi. Contoh 1. Tentukan modus dari data berikut. A. 8, 9, 7, 12, 9, 11, 7, 10, dan 9. B. 71, 76, 86, 66, 96, 76, 91, 81, dan 86. Jawab. Data 8, 9, 7, 12, 9, 11, 7, 10, dan 9 diurutkan menjadi 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, dan 12. Pada data di atas, nilai yang paling sering atau banyak muncul adalah 9. 2. Data 71, 76, 86, 66, 96,
76, 91, 81, dan 86. Diurutkan menjadi 66, 71, 76, 76, 81, 86, 86, 91, dan 96. Karena nilai yang paling banyak muncul pada data di atas adalah 76 dan 86. Catatan: data statistika yang memiliki dua modus disebut bimodus. Sedangkan data statistika yang memiliki tiga modus disebut trimodus. 2. Tentukan modus pada tabel distribusi frekuensi berikut. Jawab. Pada tabel di atas, nilai yang frekuensinya yang paling tinggi adalah nilai 90. 3. Tentukan kelas modus pada distribusi frekuensi berikut. Dua dulu. Tak tahu nak diam. Dua jelek dulu. Dua jelek. Jawab. Pada tabel di atas, kelas nilai yang frekuensinya tertinggi adalah berat badan 115 sampai 115. 4. Median data tunggal. Median adalah nilai data yang terletak tepat di tengah-tengah jika banyak datum ganjil. Misalnya pada data 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka median sama dengan 3. Pada sebelah kiri median 3 terdapat dua nilai, yaitu 1 dan 2. Dan sebelah kanan median terdapat dua nilai, yaitu 4 dan 5. Median adalah nilai rata-rata dari dua data tengah jika banyak datum genap. Misalnya 10, 13, 16, 19, 22, dan 25. Maka mediannya adalah nilai rata-rata dari 16 dan 19, yaitu 16 tambah 19 per 2, hasilnya adalah 17,5. Pada sebelah kiri 17,5 terdapat dua nilai, yaitu 10 dan 13. Dan sebelah kanan median terdapat dua nilai, yaitu 22 dan 25. Median sama dengan nilai rata setelah data diurutkan. Median terletak tepat di tengah-tengah jika banyak datum ganjil. Median adalah nilai rata-rata dari dua data tengah jika banyak datum genap. Tentukan median dari data berikut. 1. 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, dan 25. 2, 7, 9, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 10, dan 9. Jawab. Jadi, median dari data ini adalah 22. Di sebelah kirinya ada 4 nilai dan sebelah kanannya ada 4 nilai.
B. Terlebih dahulu kita urutkan datanya. Jadi, median dari data ini sama dengan 8/9/2 sama dengan 8,5. Sebelah kirinya ada 5 nilai dan sebelah kanannya ada 5 nilai juga. 5. Median data tunggal pada daftar distribusi frekuensi. Jika data telah disajikan dalam daftar distribusi frekuensi, maka median dari seperangkat data ini dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. A. Menentukan jumlah frekuensinya atau banyak datum, misalnya N. B. Menentukan urutan keberadaan nilai median berdasarkan data yang diketahui, yaitu 1. Jika banyak datum ganjil, maka median adalah nilai ke N+1/2. 2. Jika banyak datum genap, maka median adalah nilai ke N/2 tambah nilai ke N/2 tambah 1/2. Untuk lebih memahami cara menentukan median pada data yang disajikan dengan daftar distribusi frekuensi, ikutilah frekuensi berikut. Tentukan median pada daftar distribusi frekuensi berikut. Oke, kita jawab ya. Penyelesaian cara pertama. Dari tabel di samping diperoleh median sama dengan nilai ke 44 tambah 1/2 sama dengan tinggi badan ke 22,5. Tinggi badan ke 22,5 artinya pertengahan tinggi badan ke 22 dan ke 23. Tinggi badan ke 22 dan ke 23 adalah 13. Penyelesaian cara kedua. Jumlah frekuensi adalah 44. Maka median sama dengan N nilai ke N/2 tambah nilai ke dalam kurung N/2 tambah 1 sama dengan nilai ke 44/2 tambah nilai ke dalam kurung 44/2 tambah 1 sama dengan nilai ke 22 tambah nilai ke 23/2 sama dengan 45/2. Hasilnya adalah 27/5. Hal ini jawabannya 27,5. C. Ukuran penyebaran dalam kurung data tunggal. 1. Jangkauan suatu data. Jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut rentang atau range. Contoh, tentukan jangkauan atau rentang data 5, 8, 7, 11, 6, 9, 7, 10, 13, 8, 9. Jawab. Data tertinggi adalah 13 dan data terendah adalah 5. Jadi, jangkauan atau rentang data ini adalah 8. 2. Jangkauan interkuartil. A. Pengertian kuartil. Kuartil adalah 3 buah nilai yang membagi seperangkat data
yang terurut menjadi 4 bagian sama. Nilai terendah, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, nilai tertinggi. Kuartil-kuartil pada suatu data dapat kita tentukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, urutkan data menurut garis lurus. Kedua, tentukan kuartil tengah atau mediannya. Ketiga, tentukan kuartil bawah. Terakhir, tentukan kuartil atas. Contoh 1. Tentukan kuartil-kuartil dari data 92, 93, 94, 94, 95, 96, 96. Jawab. Kita bagi data menjadi 2 bagian yang sama, diperoleh median sama dengan 94. Data di sebelah kiri dan kanan median bagi lagi menjadi 2 bagian, diperoleh kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi, kuartil bawah sama dengan 93, kuartil tengah sama dengan 94, dan kuartil atas sama dengan 95,5. B. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas kurangi kuartil bawah. Menentukan jangkauan interkuartil dari 21, 22, 24, 20, 23, 22, 25, 24, dan 22. Data kita urutkan, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu data di sebelah kiri dan kanan kuartil tengah kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Kuartil bawah, hasil kuartil bawah adalah 21,5. Hasil kuartil atas sama dengan 24. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 2,5. Demikian menyampaikan materi statistika. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Saya akhiri. Bila topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.